andai kata kita menemui guguk ataupun meng yang ada di jalan dan itu liar gitu ya, ketika kita tidak bisa menyayangi, ketika tidak bisa memberikan makan, jangan sampai kita menganiaya dan membunuhnya. Oke, halo Sobat Javanica dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kita kembali lagi di gerbang antar dimensi kisah tanah Jawa. Dan pada malam hari ini kita berada di sebuah kabupaten, ya, apa Om? Banyumas. The Golden Water. Air emas mahal. Iya, mahal. Tepatnya kita berada di lokasi yang namanya Kerumput. Iya. Kerumput itu sebenarnya apa sih ini Om? Hutan atau perkebunan atau jalur? Iya. Sebenarnya ini dahulunya Mas, ini jalan ini memang sudah ada, tetapi tidak seperti ini ya. Jadi di sini pada awalnya itu hutan dan perkebunan. Cuman yang menarik Mas, ini mungkin Sobat Javanica bertanya-tanya ya, ngunjungin jalan lagi, Iya. apaan tuh? Biasanya kan gitu ya. Yang bikin kita untuk penelusuran pada malam ini, di sini mitosnya itu siapa yang lewat kebanyakan membuang masa lalu. Bukan, membuang uang receh gitu. Masa lalu disimpan aja Om, Iya, jangan dibuang. Iya. Jadi dibuang itu terus ada mitosnya itu Mas. Nah, dari kita nanti akan telusuri, ada timeline waktunya seperti apa, ada cerita tentang kolonial, Nippon nih. Sobat Javanica semuanya, walaupun ini lokasinya mungkin tidak sepopuler alas Roban atau alas Purwo, tapi di sini katanya juga banyak tragedi kecelakaan yang dikaitkan sama fenomena metafisika gitu. Iya, metafisika dan sejarah. Dan sebenarnya kenapa sih harus membuang uang itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena tempat ini juga menjadi spot beberapa orang kemudian untuk dalam tanda kutip ya mengais rezeki di sini. Tapi ngomong-ngomong soal membuang uang itu kan sudah jadi kebiasaan warga lama, yang hampir kayak ritual ya. Iya. Itu nggak banyak Om di Jawa ini kebiasaan seperti itu. Iya. Iya, sebenarnya masih bisa hitung ya. Salah satunya di daerah Indramayu itu ada juga. Kemudian di Banyumas ini ada di beberapa tempat juga sih Mas. Dan memang diyakini ya ketika orang melintas itu pertama bentuk syukur, yang kedua terkadang seperti memberikan izin lewat gitu. Iya, ada yang lempar rokok, ada yang lempar uang receh gitu. Dan tempat ini juga mengingatkan kita waktu itu penelusuran di Tanjakan Emen yang ada di Subang, Jawa Barat. Oh ya. Nanti mungkin Sobat Javanica bisa melihat lagi ya seperti apa video masa lalu kita. Iya. Masa lalu biar apa? Oh iya. Kan tadi katanya disimpan tapi nggak boleh dibuang. Oke. Gitu. Ya oke. Ini nanti kita kan nggak perlu berlama-lama, ini sudah jam mendekati malam ya, jadi dini hari. Kita coba akan mengeksplor, akan menemukan apa di sini. Ini minim literatur juga, tetapi tadi kita sudah riset baca-baca. Dan menurut keterangan warga nanti juga bisa kita buat acuan gitu. Sosok-sosoknya apa? LO-nya ada datang. Oh gitu. Ya, nanti dijelaskan sama biasanya kan cewek nih. Ini bentuknya cowok tapi. Oh gitu. Iya. Nanti kita akan ketemu seperti apa yang mengantar kita. Terus sudah ready di belakang. Kita sekarang mungkin akan menuju spot yang pertama. Tapi di mana belum tahu. Oke, teman-teman Javanica, yuk ikuti terus saya dan Umbo menemukan beberapa spot yang miturut cerita, katanya menyimpan cerita-cerita yang horor, mistis,
maupun ada sejarahnya juga ya. Sedikit sejarah. Yuk, kita sana mesti. Oke, Sobat Javanica semuanya, kita sudah dikelilingi ini pohon karet ya Om. Iya Mas. Dan rute di sini ini cukup susah. Kita tadi sampai jatuh bangun. Dan kita mau kemana ini Om? Ini kita sudah sampai di spot yang pertama. Ini kita mulai melihat ya retrokondisi kejadian di sini seperti apa. Itu favorit saya mesti. Loh. Tapi saya sebut jangan takut ya. Oke. Di era Nippon. Nggak takut. Oh. Kenapa? Nipongnya kenapa Om? Ya, sampai sini. Om? Jadi ada cerita ya. Tempat ini memang menurut saya bersejarah karena memang menjadi jalan utama waktu itu dari daerah Banyumas ya. Itu untuk ke kabupaten sebelah-sebelahnya. Dan ini memang dipilih menjadi salah satu jalan pintas baik di era kolonial dan waktu Perang Dunia Kedua ya, di era pendudukan tentara dari Nippon. Dan memang dari beberapa sumber yang sudah saya baca, tempat ini pernah menjadi tempat eksekusi. Tidak hanya ratusan, ribuan serdadu dari Nippon. Jadi menurut cerita orang ya, cerita warga, kemudian juga beberapa literatur yang pernah saya baca, tempat ini pernah menjadi eksekusi, Mas, untuk serdadu Nippon waktu itu. Tidak hanya ratusan, terus tetapi ribuan. Berarti banyak banget. Dan takut sekarang. Nanti coba akan kita rasakan karena ini pas di alam terbuka ya, seperti biasa. Kita akan retro kondisi, tapi berdasarkan residual memori. Kita ngambil tanah, sampelnya seperti apa, nanti kita cek di sana. Boleh? Ayo, yuk teman-teman Javanica, follow kita. Dinginnya kerasa Mas Tega ya. Turun dari sana sih. Nah aku ngerasa batasnya atas itu ya. Kita agak ke sini ya. Iya. Ini aja mesti. Bentar Mas. Kiro ke ska. Kiro ni ke masih ka start. Ini sih kak, nikah di atas kak. Terus ini ada dari sini nggak mas mati. Itu sih. Terus ada kedua saya mas. Aman. Ya. Jadi ini aman teman-teman ya semua. Jadi sejak waktu itu sama Pak Toro, saya sudah terproteksi. Jadi nggak ada mediumisasi, tapi segala informasi yang saya dengar itu kan ada pendampingan nih mas saya yang dari Jepang, Mayor Hideaki Otake itu nanti yang jadi translator akan menceritakan apa sih yang pernah terjadi di sini. Ini uniknya gini mas, kita ngambilnya dari selembar ini, dari apa selembar daun untuk retro memorinya. Coba mas dirasakan, karena
Kenapa pakai daun? Jadi waktu itu yang saya lihat ini sih Mas, beberapa daun-daun kering yang ada di sini. Waktu itu menjadi tempat darah itu tercipratnya di situ Mas. Jadi semisal kayak gini tuh apa ya, kalau saya lihat tuh kretek-kretek suaranya itu loh. Iya. Jadi kayak dicipratin air gitu kan. 1.000 orang itu ya kita itu range-nya itu ribuan ya, tapi nggak sampai 2.000. Itu ini Mas, bertahap gitu. Ya, karena sebenarnya waktu itu setelah Indonesia merdeka. Jadi yang saya tangkap tuh bulan-bulan September sampai dengan Oktober tahun 45 tahun 45. Datangnya sebenarnya dari arah sana untuk menuju ke pelabuhan yang ada di Cilacap sama ke daerah yang ada di Banyumas. Dan pas lewat sini itu sebenarnya iring-iringannya itu ada mobil-mobil Mas. Jadi ada 3 mobil di depan, kemudian ada truk-truk di belakang yang lewat sini. Tetapi mendekati tikungan yang ada di sana, jadi kondisi hutannya waktu itu kalau digambarkan itu dia lebih lebat gitu, lebih hetero. Kalau sekarang kan perkebunan mungkin ya. Terus waktu itu memang di sana itu sudah dikondisikan oleh pejuang yang ada di sekitaran Banyumas ini. Sudah beberapa orang itu sudah sembunyi Mas. Jadi pejuang-pejuang kita lah gitu, karena ada satu perundingan tentara Nippon waktu itu dengan salah seorang mayornya ya, ataupun letnannya waktu itu sudah berundingan boleh nanti semisal mengganti bendera waktu itu yang saya lihat Mas. Jadi bendera Indomaru diganti dengan merah putih. Disetujui waktu itu. Yang kedua, karena ini sudah merdeka, bangsa Indonesia sudah merdeka, dari percakapan yang saya dengar waktu itu, enggak apa-apa kalau nanti misal kami akan segera pergi dari sini. Cuman yang ketiga ini agaknya susah. Jadi ketika waktu itu salah seorang yang dianggap pucuk pimpinan ya, itu minta beberapa senjatanya Nippon itu diserahkan ke warga kita waktu itu. Ini beliau menolak dengan halus, dengan catatan. Kenapa? Karena ketika kita memberikan senjata itu seperti halnya kita memberikan harga diri kita, karena ini adalah apa, tugas ataupun wewenang dari Kaisar Hirohito waktu itu. Ketika nanti kalian ditangkap ataupun sudah terdesak, lebih baik bunuh diri, harakiri atau seppuku daripada menyerahkan senjata. Oke, yang ketiga ini susah, kemudian menjadi satu perundingan yang alot gitu dan dipahami. Tetapi memang ada beberapa warga kita yang waktu itu ngotot gitu, ya caranya dapat, karena ini juga akan menjadi salah satu perperangan ketika nanti sekutu datang. Senjata-senjata perang apa Pasifik ini akan diminta gitu. Hari berikutnya, 3 hari setelah itu, mereka akan menuju daerah 2 tadi ya Mas, lewat sini. Dengan niatan waktu itu ingin melucuti senjata, kemudian di daerah sana disabotase sama pejuang. Ya, dan waktu itu yang saya lihat beberapa pohon itu ditebangi, kemudian biar melintang di jalan, seolah-olah itu roboh gitu. Kemudian kan terhenti Mas, kendaraan itu kemudian terhenti ya. Yang saya tangkap kemudian terhenti, semuanya serjadu turun di sini. Nah, bagaimana kronologinya? Kita geser ke sana. Ya, ini daunnya tadi panas ya, dia dibawa aja Mas. Kalau misal tak bawa gimana? Gak apa-apa, itu nanti buat gambar. Ada data-datanya. Ya, kita pindah-pindah spot ya. Tunduk. Ya. Makin ini ya, makin rapat ya? Iya. Makin ke atas. Gimana Om? Tambah dingin nih di sini? Iya, sebenarnya
Dingin ini memang kondisinya Mas pertama ya. Tetapi ketika kita datang ke beberapa tempat yang di situ pernah ada satu pembantaian, ada keberadaan makhluk astral yang banyak. Energi yang datang memang seperti itu. Ada dingin yang seperti dari belakang gitu. Iya, agak aneh. Iya, dan memang tadi kalau kita menyambung cerita sebelumnya ya, kejadian itu memang di bawah Mas yang saya tangkap antara ini sampai sebelah sini, dan ada beberapa iring-iringan panjang yang satu truk itu misal kita rata-rata memuat 50 orang nih, berarti semisal yang saya tangkap ada 6 truk misal ya, berarti sudah ada 300. Terus juga yang depan-depannya waktu perlawanan itu kan memang sengaja Mas di stop di sana ya. Jadi beberapa serdadu Nippon waktu itu belum bersiap-siap, dan mereka sebenarnya ketika nanti melewati daerah sini itu tidak ada perhitungannya, karena perhitungannya sebenarnya nanti di bantaran Kali Serayu yang ada di sana. Perkiraannya. Dan itu kejadiannya datang lebih cepat. Lantas saat melewati sini kemudian terjadi seperti itu, mereka kocar-kacir Mas. Bahkan sampai ada yang naik-naik ke sini. Terus kemudian beberapa daerah ini karena medannya dikuasai oleh orang lokal waktu itu, jadi orang asing susah untuk nembus itu, sehingga terjadi beberapa yang saya lihat pertikan-pertikan berdarah. Dan tidak hanya menewaskan orang Jepang saja, tapi saya lihat juga ada beberapa orang-orang kita yang meninggal di sini. Karena ini ya perlawanan ya? Iya perlawanan, dan lumayan 300 orang ya? Iya kurang lebih itu sih Mas. Kayak ini kayak tawuran antara suku kampung kayak gitu. Iya, dan memang sebanyak itu tidak semuanya Mas. Jadi hitung aja ada 400 ya. Ya yang wafat waktu itu sekitar 300-an sekian. Tapi banyak ya? Banyak, iya. Tapi setelah mereka juga menyerang ya waktu itu karena sudah terdesak, akhirnya beberapa senjata-senjata itu akhirnya diambil oleh warga gitu, dengan kompensasi petinggi-petingginya jangan diapa-apain gitu, sehingga mereka ada beberapa yang menjadi tawanan, ada beberapa yang melanjutkan perjalanan. Tetapi setelah beberapa minggu kemudian, masuk di bulan Oktober, orang Jepang ini beberapa belum bisa keluar dari tanah Jawa terutama, sehingga ada beberapa yang jadi ada beberapa orang ada. Iya, jadi kayak ini sih suara orang jadi itu sebenarnya kalau tadi ada yang bilang kayak suara bayi atau apa, enggak sih, itu ini loh Mas, ketika orang mau ngomong tapi ininya itu disembeli gitu. Terus menjadi juga untuk pembuangan gitu yang saya tangkap, karena pembuangan di sini itu beberapa orang-orang Jepang yang kalah di daerah mana dijadikan satu di sini gitu Mas Di. Maksudnya dibuang di sini memang dimakamkan, dikubur di sini, atau memang dilempar gitu aja Om? Buatkan seperti kuburan massal sih gitu. Mas ya, di situ, karena tempat ini memang sampai beberapa hari itu orang menghindari lewat sini ketika itu masih setapak ya, jalannya tidak diaspal seperti sekarang, dan bahkan bau-bau seperti anyir, kemudian bau bangkai itu nyebar sampai radius berapa kilometer gitu Mas baunya di Jadi, tahun itu. Menurut Om Hao, ini mohon maaf memang sisa-sisa kerangkanya itu masih ada di tanah ini? Iya, ada beberapa yang masih, dan saya tangkapnya juga ada beberapa yang anggota tubuhnya tidak utuh Mas. Dan ini kalau mungkin ya Sobat Javanica dia memiliki kepekaan atau sixth sense Mas di sini Mas. Ini ininya dari sekitar sana. Di sini sampai sini. Makin lama makin ini. Ini berjejer, mereka pakai baju kaki gitu ya, warna ininya. Ya baju-baju tentara pada masanya. Dan berderet ke belakang tuh nggak bisa diperkirain. Sampai berapa baris ke belakang nggak bisa diperkirain berapa, dan beberapa dari mereka yang saya tangkap ada yang ininya digorok, kemudian diangkat tembak. Ada yang ini pas menurut saya ya agak gimana gitu ngeliatnya ya. Jadi pakai senjatanya itu pakai kayak bambu gitu loh Mas, bambu diruncingin, tapi kalau bambu runcing kan gede tuh. Dia kecil-kecil segede diameter seginilah gitu. Ada yang segede sedotan gitu juga, itu ada yang ketusuk-tusuk gitu. Tancep-tancepin gitu ya. Jadi mereka waktu itu memang ini heroik banget, dan perjuangannya itu apa adanya. Jadi yang saya tangkap ada yang menggunakan bambu, ada yang
nekat aja gitu, karena niatnya memang menghadang di sini, menghalangi dan melucuti senjata. Oke. Tapi kalau senjata yang biasanya kalau Jepang kan punya katana ya. Iya. Nah, katana yang memang tertinggal di sini, misalnya masih nyangkut di pemiliknya, kemudian nggak dibawa, itu masih. Iya, itu ada beberapa Mas. Itu Shingunto ya. Cuman yang banyak itu sebenarnya ada beberapa kayak bayonet gitu. Jadi kayak pistol laras panjang, senapan laras panjang bukan pistol gitu. Terus ada ininya loh, kayak pisaunya. Ada yang kayak gitu juga. Terus beberapa senjata sebenarnya tidak tersisa sama sekali Mas, karena waktu itu memang diambili ya. Dan yang saya lihat memang ada beberapa yang itu sudah tertancap dan ikut dikuburkan gitu. Tetapi karena pergerakan tanah dan seperti ini, jadi susah untuk menemukan kerangka ataupun apa gitu. Tapi ini memang dibuangnya itu macam-macam, ada yang di Kali Serayu sana, ada yang di sini gitu Mas. Dan ribuan ya Mas ya, kalau saya tangkap banyak. Jadi ini dibilang gampangannya menghitungnya itu ribuan gitu, karena saking banyak. Oke, teman-teman Javanica semuanya sama Om Ho, ini sebelum kita bercerita di layar yang lain atau pindah ke tempat lain, saya mau konfirmasi nih Om. Jadi kan kita sama-sama merasakan di sini sama teman-teman kru juga. Ini kok saya malah ngerasain ada sosok yang sosok itu bukan metafisik lokal, bukan hantu lokal, tapi kayak hantu-hantu Jepang gitu loh. Itu memang baunya ini ya? Gonta-ganti. Itu emang ada atau gimana Om? Iya. Atau cuman karena terpengaruh banyak Jepang atau gimana? Iya, sebenarnya itu hadir ya. Itu memang ada satu nama, tapi saya lupa ada penyebutan namanya seperti apa. Jadi sosoknya itu pakai serba putih Mas, cuman bawahnya nggak kelihatan, posisinya begini, terus agak lidahnya panjang. Terus di sini tuh kayak ada apa ya, kayak pakai ikat kepala tapi ada segitiganya gitu. Kalau aku ingatnya itu namanya kayaknya Yurai, kalau nggak salah. Iya, modelnya gitu. Gitu. Yang di sana. Itu kenapa ada di sini? Ya, itu berasal dari Korin yang dia masih tertinggal dendam dan penasaran. Kasarannya menurut sana ya, Shinto ya atau ini belum bisa terlahir kembali. Dan masih penasaran di sini, dan memang dari beberapa yang nampak itu bentuknya tadi Yurainya itu laki-laki Mas gitu. Gitu. Jadi ada kayak apa ya, api putih yang dia ngelilingin gitu. Bukan kayak hantu lokal ya gitu. Iya. Ada, nanti mungkin bisa di-sketch sih Mas, itu menarik gitu. Dan kemudian tragedi di sini yang tadi Om ceritakan ini kan berdampak nih sama katanya banyak kecelakaan dan sebagainya. Itu kita akan diarahkan ke cerita layar mana lagi setelah Jepang ini? Karena tempat ini berdarah, banyak kejadian yang meminta nyawa ya, kasarannya bau darah dan macam-macam, sehingga tempat ini seperti dalam tanda kutip menjadi tempat yang kotor gitu Mas, dan meminta tumbal ataupun meminta darah terus gitu. Sehingga ada beberapa memori pada pertengahan tahun 60, 65, tempat ini juga menjadi salah satunya untuk pembantaian itu. Oke. Iya. Dan juga di tahun 80-an tentang penembakan misterius juga sering ditemukan di sini. Tetapi dari semuanya itu memang banyak orang yang melakukan lelaku di situ. Lelaku di sini tujuannya negatif. Contohnya? Semisal orang datang ke orang pinter paranormal yang mencari seperti itu ya, pesugihan atau apa, minta syaratnya dibuang di sini. Gitu. Sehingga terakumulasi. Jadi ini ya, jadi kayak ekosistem energi negatif ada apa-apa gitu ya. Sehingga kita akan menuju habis ini, kita akan masuk ke layar berikutnya, ke era yang lainnya. Coba kan kita melihat satu tempat yang itu dianggap sebagai monumen, dipakai dahulunya sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Oke. Yuk Sobat Javanica, kita berpindah ke lokasi yang berikutnya serta layar berikutnya. Iya, kita sini Mas Dev. Itu zaman dulu kan, sebelum ada mobil kan ada gerobak, itu zaman dulu.
dari Buntu ke sini itu mulai nanjak ada yang dorong. Terus dari dataran ke sini lagi itu ada yang dorong lagi. Namanya delman tanpa kusir. Nah, di samping itu ada namanya Mbah Kuto. Ya, Mbah Kuto. Ya orang pandai lah gitu. Orang pandai tuh kalau nggak salah itu masih zaman wali gitu. Jadi siapa yang lewat di sini dulu kan ada cerita kalau sebelum aku hilang atau sudah nanti ada hujan uang gitu ya. Tapi uang itu buat apa aja? Uang itu kan digunakan buat masyarakat, bukan itu mencari masalah gitu. Sambil menolong orang lewat di sini. Nah kemudian kesini itu udah sekian lama lah gitu. Jadi ada orang yang di sini gitu. Jadi yang namanya ada lagi delman tanpa kusir tuh yang dorong. Nanti kan kalau sudah sampai ada yang kasih. Nah yang ngasih itu diterima, yang dikasih bilangnya semoga sampai tujuan dengan selamat. Oke, Sobat Javanica semuanya dan Om Ho, kita Mas tadi Dik. sudah menyusuri jalan agak menjauh dari lokasi yang Jepang-Jepang tadi. Ya. Cuman di sini nanti diceritakan. Tapi tadi ketika tiba di sini saya dapat gambaran. Mungkin untuk pengantar ceritanya Om bisa dijelaskan. Ini gambarannya agak aneh ya. Nanti mungkin bisa di preview. Ada apa ini? Itu sosok laki-laki, Mas. Jadi udah sepuh ya, tetapi sebenarnya bentuk perwujudan menyerupakan dirinya itu sebagai manusia gitu. Karena kalau kita lihat beberapa warga lokal kan dengan agamanya seperti itu. Jadi terkadang ini menjadi salah satu tanda, dua Mas yang saya tangkap. Ada sosok laki-laki sepuh ya, tua, melintas tiba-tiba. Yang kedua itu sosok meong. Meong? Iya. Ada meongnya? Iya, dan ini ternyata begini, Sobat Javanica, Mas D dan semua, ada perbedaan teritori dengan yang tadi kita kunjungi itu. Ada kilas baliknya tentang satu kejadian masa lampau pembantaian besar-besaran orang-orang Nippon waktu itu. Di sini sudah berbeda. Dan ternyata ini kan kalau kita lihat kontur tanahnya kan naik sekitar 45 derajat ya. Memang secara geometrik jalan ada berkaitan dengan penurunan secara gaya gravitasi, massa juga berat, dan juga kalau kita lihat banyak tikungan yang terkadang kalau tidak kuat itu terjadi remblong contohnya. Satu, yang kedua microslip itu beberapa driver yang mungkin sudah ngantuk macam-macam itu terjadi seperti itu. Sangat rawan ini ya kecelakaan ya. Iya, sehingga harus diperlukan kendaraan dengan stamina ataupun performa yang prima gitu. Lantas di sebelah sana memang ada satu monumen ya, dan itu menjadi batas antara teritori yang ada di sana dengan teritori yang ada di sini. Iya. Kalau mau bicara teritori ini mungkin bisa diperjelas teritori yang seperti apa dan isinya kayak gimana? Iya. Kalau teritori yang di sana memang beberapa kejadian-kejadian tentang seperti contohnya orang yang melakukan dulu pembantaian. Kemudian ada niat iseng seperti memasang sesuatu. Sementara di sini, kalau kita lihat di belakang ada pohon ya, pohon besar yang menyerupai pohon beringin, seperti pohon beringin. Tempat ini dahulunya memang sudah jauh banget, maksudnya sudah ribuan tahun, itu menjadi satu teritori kerajaan gaib. Kalau kita bilang kerajaan gaib, pasti di situ ada ratunya atau rajanya. Sementara yang ada di sini itu ratu, Mas. Dan ini memang ada kaitannya dengan keraton selatan. Kalau yang di sini nih hubungannya sama Roro Kidul. Ini. Kalau yang di sini sama hubungannya sama Roro Kidul. Yang di sini kalau nggak salah ini namanya Patih Dana Raja.
Patih Patih Nagaraja. Terus apa? Ya kalau yang kelihatan ya pokoknya ya punya kelihatan aja itu udah nggak bisa bilang. Orang pucuk jarinya aja ini, pucuk jarinya. Misalnya itu ngenangi orang 10 sudah nggak bisa keluar. Ini jalannya di sini kalau turun ke sana kan memang agak belok ya. Ini seperti kasusnya waktu kita di hutan Blora. Oh jadi ada yang melihat ini tampak lurus gitu atau Iya, gimana? iya. Jadi kalau kita lihat di sini itu lurus mas. Oh, gitu. Secara ilusi optik ya ketika malam seharusnya kita belok itu seperti lurus. Karena secara mata batin jika dilihat di sini ini ada satu gerbang kerajaan yang masuk dan itu memang jalannya lurus. Oke. Iya. Dan perlu diketahui ya tempat kita berdiri sekarang ini adalah tempat TKP kecelakaan yang pernah terjadi. Gitu. Merinding. Iya mas. Baunya juga. Ada apa ya? Ada seperti darah, kemudian campur solar dan macam-macam gitu. Terus yang pernah saya lihat ini, mohon maaf ya, saya melihat ada kendaraan-kendaraan dari roda 2, roda 4 mobil penumpang biasa, sampai dengan bis dan truk pernah terjadi kecelakaan di sini yang mewarnai itu dari tahun 1970 hingga tahun 2010-an ke sini. Bahkan saya melihat tahun 2013 waktu itu ada sepeda motor, kemudian ada mobil, ada bis, itu korbannya puluhan orang mas wafat di sini. Gitu. Ya dan kalau di daerah sana agak turun mungkin ada beberapa orang yang iseng. Di sini itu pure ketika ada kejadian. Dan ini juga beliau menyampaikan bahwasanya beberapa orang yang mengalami seperti itu secara korin, secara energi itu kemudian seperti masuk gitu mas, masuk ke sini dan menghuni yang ada di sana. Dan itu akumulasi ya, jadi dari beberapa kejadian dari tahun ke tahun semuanya ke muara yang sama, ke pusaran yang sama. Iya dan memang ini kebetulan kita tidak jauh-jauh dari bulan Suro mas. Iya, jadi memang ada satu pertanda-pertanda yang nampak ya. Salah satunya keberadaan ini tadi yang nongol, kemudian suara-suara yang itu sebagai penanda akan ada satu kejadian yang besar. Salah satu contohnya seperti pasar malam ataupun pagelaran seni. Gitu. Seni di sini memang hampir sama dengan di alam kita ya. Tetapi seni yang ditampilkan itu jauh era-era kerajaan dengan suara-suara gending, kemudian riuh seperti lengger, ketoprak, bahkan wayang. Itu kadang orang jauh mas yang dengar itu radius 3 kilo, 5 kilo, kok ini kayak rame. Tapi setelah datang ke sini itu sepi, nggak ada apa-apa. Lah beberapa hari kemudian tidak sampai selapan 35 hari pasti ada insiden besar yang ada di sini. Kalau orang sini tuh seperti apa tuh gamelan, seperti gamelan wayang itu. Jadi yang di dekat sini nggak dengeran, tapi yang jauh yang kedengeran. Gitu. Kalau mau ada yang banyak gitu. Tapi kalau nggak ada yang misalnya cuma kecelakaan biasa. Kalau saya sendiri yang sering alami, misalnya sedang di sana, di sini tuh ada bayangan besar, kemana itu perginya. Kalau dibilang ini mencari tumbal, benar nggak sih Pak? Nggak ada. Itu emang ya karena alamnya dan. Pokoknya di sini tuh nggak ada yang namanya tumbal-tumbal itu di sini. Makanya dari orang mana yang mencari kekayaan atau kesugihan, kok lewat sini ngasih supaya dia tuh mati, nanti arwahnya atau apa ikut saja, itu nggak bisa kena. Ya karena yang di sini ya nggak boleh. Katanya airnya sampai bau darah tuh. Ya saking banyaknya orang yang kecelakaan, darah itu mengalir. Pas banjir kan nggak kelihatan air yang ini, baunya juga bau apa itulah, bau darah gitu. Merah airnya. Merah pokoknya.
yang di situ, kalau yang di situ kalau nggak salah hampir 40 hari. Di sini kan diambil airnya. Nah, itu ada yang apa? Punya kolam. Itu ada gerameh, ada apa tuh. Nah, itu yang punya bilang, "Loh, kok air saya bau begini?" Ini siumnya diambil aja, dibuang itu. Ada kepalanya, kepala anak kecil. Nah, setelah itu ya udah apa tuh, udah sembuh, nggak bau lagi. Aku tahu cerita. Iya. Iya. Kemudian ini Om, kalau saya boleh tanya, tahu-tahu ada gambar kucingnya itu. Iya. Tadi Om sempat. Iya, ini mengutarakan sebenarnya ada kucing. kalau orang bilang mitos ya, antara kucing hitam yang melintas di jalan, kemudian yang kedua itu klakson 3 kali. Satu, itu jangan sampai kaki di atas itu di depan kaca. Kedua, misalnya ada orang duduk di sini, kadang-kadang kadang-kadang dirasa ini, ngapain di situ, itu jangan. Ya misalnya ini bapak semua lewat sini, ya misalkan kok nggak buang atau gimana, kalau sebelum melewati sini mencet klakson 3 kali, permisi saya mau lewat. Ini akan kita bahas tentang klakson 3 kali. Ini juga menjadi hal yang harus ketika lewat sini, termasuk membuang koin itu menjadi budaya ya. Tapi ada satu pandangan, ketika yang membuang itu sebenarnya nggak boleh diambil kalau orang luar dari sini. Karena sempat ada satu seperti MOU, ketika kejadian-kejadian itu tidak boleh mengambil orang sekitar tapi orang luar gitu. Terus kalau kita bilang klakson 3 kali itu sebenarnya bagian dari, kalau kita secara logika kita akan lebih terjaga Mas, kita tidak akan lupa. Otak kita dalam artian tidak akan terjadi microslip nanti, ngantuk yang tiba-tiba ya. Tetapi bisa dijelaskan itu pertama adalah etika, sopan santun ketika akan melintasi daerah tertentu. Karena begini, misal klakson pertama, misal sosok mau nyebrang nih, jadi dia berhenti. Berhenti dulu. Ya, klakson kedua itu nanti menoleh. Kemudian klakson ketiga akan mundur. Gitu. Jadi akan bisa lewat. Terus ini ada satu cerita ya, bahwasannya kalau kita ketahui biasanya kan hewan-hewan yang dipiara ataupun yang menjadi ingon-ingon di alam sana itu kan ada ular, kemudian ada guguk, dan ada ini ya, ada apa? Kucing, macan mungkin. Enggak, ada ini salah satunya sosoknya itu kera. Itu, tetapi di sini adalah kucing Mas, hewan kelangenannya. Oke. Iya, dan ada satu kejadian dulu, sebenarnya ada kucing yang benar menyeberang, itu tertabrak. Kemudian orang yang melakukan ini itu seolah-olah seperti meninggalkan itu saja. Ya? Iya, karena sebenarnya begini, ketika kita menabrak apapun itu tetap bertanggung jawab ya. Apalagi kucing itu kan keramat, kucing hitam juga. Itu kita harus menguburkan itu layak Mas. Karena ini hewan keramat, sakral gitu ya. Kemudian dari aura sialnya itu ngikutin orang ini. Kemudian orang ini mengalami kecelakaan waktu itu. Gitu. Berarti mitos kucing hitam itu sebenarnya kejadian juga. Secara magis ya. Iya, magis, dan ketika itu terjadi secara alam semesta, energi ini merekam sehingga terkadang orang seperti ada kucing yang melintas kenceng, banting setir Mas. Begitu gitu. Kemudian ini Om, mengenai yang lempar koin tadi, kalau boleh dijelaskan sama teman-teman Javanica semuanya, kan koin itu alat tukar manusia ya, kan mereka nggak butuh uang ya. Kenapa kita harus melempar koin? Sebenarnya ini bagian dari tanda terima kasih waktu itu ya, ketika beberapa orang yang lolos melintasi sini memberikan rasa syukur itu dengan melempar koin seadanya. Simbolik ya? Simbolik, sebenarnya bentuk dari doa dan juga sedekah alam. Tapi ini kemudian keliru diikuti di belakangnya, karena ada orang yang meyakini mitos ini ketika uang koin itu jatuh di aspal, suara gemerincingnya itu
bisa menunda sementara makhluk-makhluk astral tersebut gitu Mas. Ya, dan ini gini sih, karena masih bulan-bulan seperti ini ya, bulan keramat ya. Kita semua ya, termasuk yang di rumah, karena ini visanya open, siapapun bisa ke sini. Secara tadi sudah saya sampaikan, six sense ya, bisa kemana-mana. Kita berdoa semoga tidak terjadi kejadian seperti itu lagi, dan ketika kita berkendara tidak hanya di sini, dimanapun itu kita tetap waspada, tetap jaga kondisi waktu kita menyetir, tetap fokus. Kalau ngantuk kita beristirahat dulu. Lebih baik di dalam mobil kita jedar-jedar dengerin dangdut koplo ya, daripada ngantuk gitu, atau sholawatan atau zikiran. Yang penting tetap terjaga gitu. Ya, dan periksa kendaraan juga, karena sejatinya kalau bisa mengemudi menjadi driver tidak hanya bisa mengemudi saja, tapi kita cek tekanan ban, kemudian juga rem, terutama kampas kopling dan macam-macam sebelum kita jalan. Dan ini paling penting, kita berdoa ya, dimanapun itu, karena ada beberapa yang menginformasikan ke saya, kami hanya bisa menyelakakan orang yang lupa Tuhannya. Gitu. Oke Om, mungkin kita bisa ini hening cipta sejenak, karena banyak tragedi yang ada di sini, dan semoga kita yang melewati jalan ini nantinya bisa terhindar dari bahaya-bahaya itu. Ya, kita berdoa sama-sama ya Mas ya, sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Sobat Javanica yang ada di rumah, kita mendoakan semoga tempat ini bersih dan tidak terjadi apa-apa lagi. Berdoa mulai. Ini satu pesan sih Mas dari Meng ya, mengatakan malah Mengnya ya. Karena Meng ini bukan kemudian sosok hewan yang ini ya, tapi memang keramat. Jadi bisa mengatakan bagi semua orang ya, terutama kayak cat lovers, dog lovers gitu. Andai kata kita menemui guguk ataupun Meng yang ada di jalan dan itu liar gitu ya, ketika kita tidak bisa menyayangi, ketika tidak bisa memberikan makan, jangan sampai kita menganiaya dan membunuhnya. Karena ini bagian dari makhluk hidup, apalagi dua hewan ini adalah hewan yang sakral, mistis gitu. Ternyata yang warna hitam ataupun bangtelon, baik guguk maupun Meng ya. Dan berpesan ketika kalian tidak sengaja menabraknya, bertanggung jawablah. Setidaknya menguburkan saja dengan layak, jangan ditinggalkan. Sejatinya hewan itu pun bisa berdoa kepada Tuhan dan alam semesta, karma itu pasti ada. Gitu. Tetap ini ya, berarti kita respect dengan alam, dengan hewan juga, meskipun sekilas mungkin hewan itu nggak ada artinya kayak itu, kayak cuman kucing, cuman anjing dan sebagainya, tapi tetap itu bagian dari apa ya, semesta yang harus kita respect juga. Kalaupun kita tidak suka, tidak sayang, kita tidak boleh menganiaya atau membunuhnya. Tidak bisa ngasih makan juga nggak apa-apa, tetapi sedekah itu tidak selamanya kepada sesama, tetapi kepada makhluk ciptaan Tuhan juga ya. Seandainya kita ada yang kelaparan, misal Meng ataupun guguk yang kelaparan, kita memberikan, itu sedekah yang luar biasa. Street feeding. Iya, seperti itu. Terus Mas pesannya? Baik Om, sama teman-teman Javanica semuanya, kita sebelum pamitan mau ngingetin untuk terus mengikuti channel Kisah Tanah Jawa, kemudian ada program-program turunannya ya Om di Jogja Digital Network. Ya, salah satunya Dongeng Tanah Jawa. Dukung kita, salah satunya komen, kritik positif, membangun. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi dari kita. Like jika kalian suka dan share jika kalian berbagi dengan sesama, dengan lainnya. Ya. Semoga subscribernya bisa nambah terus. Ya. Sampai berapa Om targetnya? Sampai 3–3,5 juta. Nanti kita akan menelusuri bukti-bukti sejarah sampai ke negeri Belanda. Insya Allah. Oke, kita tutup ya. Terima kasih untuk semuanya teman-teman kru yang bertugas pada kesempatan kali ini. Kemudian yang sudah mendukung kita, warga lokal dan semuanya, Mas D, terima kasih juga. Ya, baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat juga terima kasih yang ada di sini. Kita tutup, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu. Sana Mas D.